Moms kalau baru melahirkan, di awal-awal ASI itu sedikit, nggak langsung keluar banyak, itu lumrah. Nggak perlu takut, nggak perlu stres, biar lebih ngerti, yuk kita tonton video berikut ini. Halo sahabat Siloam, perkenalkan saya dengan Dr. Citra Anggalinda. Saya dokter spesialis anak yang saat ini berpraktek di Rumah Sakit Siloam Hospital TB Simatupang. Hari ini kita akan bahas tentang ASI dan segala permasalahan menyusui. Momen mengasihi itu momen yang istimewa dan eksklusif hanya ibu dan anaknya. Dan menariknya kalau misalnya ASI itu dia dibuat khusus dan personal sekali untuk anaknya. Jadi kalau misalnya anaknya lahirnya prematur, maka kandungan ASInya akan beda sama yang anaknya lahirnya cukup bulan. Selain itu kalau misalnya ASI diproduksi pagi, siang, malam itu beda. Kalau misalnya malam itu produksi ASInya akan mengandung zat-zat yang bikin anaknya tidurnya lebih lelap. Dan nanti kalau misalnya siang atau misalnya anaknya sakit, itu nanti produksi ASInya kandungannya beda lagi. Jadi zat-zat gizinya akan menyesuaikan dan tidak ada zat lain yang seperti ASI. Oleh karena itu, makanya ASI disebut sebagai zat hidup. Saat terjadi persalinan, pelan-pelan hormon hamil itu menurun, kita akan bertransisi menjadi hormon untuk menyusui. Nah, proses transisi itulah yang menyebabkan ASI itu memang tidak langsung keluar. Oleh karena itu memang bayi diletakkan di payudara ibu, disebut dengan proses inisiasi menyusui dini. 1 jam setelah lahir, bayi akan diletakkan di dada ibu. Itu memberikan sinyal kepada tubuh bahwa bayi itu sudah lahir, sudah saatnya sekarang hormon ASI untuk mulai dikeluarkan. Dan itu yang disebut sebagai kolostrum. Jadi memang di hari-hari awal memang baru sedikit yang keluar. Faktor-faktor lain juga yang menyebabkan proses ASI itu tidak langsung adalah yang pertama, kelelahan. Jadi misalnya proses persalinannya sulit, kemudian yang juga ibu khawatir karena ASI memang diproduksi oleh hormon, jadi semakin ibu khawatir, tidak ada yang mendukung, itu akan membuat ASI makin menjadi sulit keluar. Kemudian yang ketiga itu adalah kalau misalnya bayinya sakit atau bayinya kurang bulan, itu juga dapat mempengaruhi. Perhatikan posisi dan perlekatan, karena perlekatan adalah kunci sukses menyusui. Pastikan anak itu melekat di payudara. Breastfeeding, bukan di puting atau karena bukan di co-feeding. Tandanya adalah mulutnya membuka, kemudian masuk ke dalam payudara, kemudian areola bawah tidak terlihat, kemudian mulut atas sama mulut bawah bibirnya doer, kemudian ada terdengar bunyi menelan, bukan bunyi klik-klik, jadi ada bunyi menelan. Kemudian pastikan posisi dada anak mengarah ke dada ibu sehingga perut anak mengarah ke perut ibu. Kalau perlekatannya benar, menyusuinya tidak sakit. Yang kedua adalah berikan ASI on demand, yaitu kita harus membaca sinyal lapar dan kenyang bayi. Bayi itu bukan dijadwal setiap misalnya 1, 2, atau 3 jam sekali. Kita harus perhatikan kalau misalnya anak sudah memberikan tanda-tanda lapar, antara lain dia sudah mulai mengecap-ngecap, kemudian dia mulai mencari di mana ya payudaranya. Kemudian kalau menangis itu adalah justru tanda akhir kalau dia sudah menangis, artinya dia sudah terlalu lapar. Misalnya setiap 1-2 jam untuk 1 bulan pertama, kemudian 2-6 bulan bisa setiap 2 atau 3 jam sekali, kemudian di malam hari setiap 3-4 jam sekali. Ketiga, perlu tidak memompa ASI. Nah, tergantung. Kalau misalnya ibu tinggal bersama anak, itu tidak perlu memompa ASI. Sementara apabila ibu bekerja, ibu juga tetap perlu memompa ASI. Jadi misalnya saat kerja, ibu juga harus memompa sekitar 2-3 jam sekali. Dan hal-hal yang kadang-kadang membuat ASI lebih seret itu adalah begitu ibu bekerja, frekuensi memompanya tidak sama seperti waktu dulu menyusui. Ingat, supply dan demand, semakin lama jarang dikeluarkan ASInya atau jarang dipompa karena ibu tidak bersama anak, maka produksi ASI akan berkurang.
Tips keempat, ibunya menjaga kesehatan, makan makanan yang baik, protein, karbo, dan serat dalam jumlah yang proporsional. Kira-kira kalorinya ekstra sekitar 300 sampai 500 kalori per hari, dan jangan lupa air putih. Berapa banyak air putihnya? Setiap kali ibu menyusui itu selalu harus minum air putih karena jumlah ASI yang bisa dikeluarkan ibu bisa sekitar 150 sampai 200 ml per hari. Jadi itu yang harus diganti. Tips kelima itu adalah pijat laktasi. Jadi kita sebutnya itu sebagai pijat oksitosin. Jadi moms bisa pijat punggungnya, sekitar punggungnya dia dengan gerakan memutar. Fungsinya apa? Jadi oksitosin itu adalah hormon cinta untuk membantu mengosongkan atau memperlancar keluarnya ASI. Apabila ibunya rileks, itu dapat lebih memperlancar keluarnya ASI. Untuk ibu menyusui itu ada kontrasepsi alami. Jadi apabila menyusuinya lancar, kemudian sesuai on demand, anaknya bertumbuh sehat, biasanya ibu belum akan haid dalam sampai usia anaknya 6 bulan. Jadi itu ada kontrasepsi alami. Nah, apabila misalnya ibu sudah haid sebelum itu dan ibu membutuhkan kontrasepsi, itu harus konsultasi dulu dan katakan ibu menyusui karena ada beberapa kontrasepsi yang memang diperuntukkan khusus untuk ibu menyusui. Kapan sih sebenarnya anak perlu diberikan susu formula? Susu formula itu diberikan apabila anak membutuhkan ekstra nutrisi yang tidak dapat dipenuhi atau ASINya kurang sehingga kita memerlukan ekstra. Dan namanya susu formula itu tetap harus konsultasi dulu dengan dokter karena susu formula itu setara obat. Ada disebut sebagai breast engorgement. Apabila penuh, kemudian saluran ASI itu seperti pompa. Jadi apabila dia penuh nanti akan ada sel-sel kekebalan tubuh, kemudian menumpuk, kemudian dia akan bertempur dengan sel-sel tubuh lainnya, akan menimbulkan abses atau nanah di payudara. Jadi kalau misalnya payudara udah terasa kencang, susui ke anak, apabila anak tidak ada, ibu bisa lakukan perah dengan tangan. Masa-masa menyusui itu momen penting, momen krusial dalam kehidupan anak yang nggak bisa diulang. Kalau ada kesulitan, kalau ada rintangan dalam menyusui, jangan ragu untuk bawa anak periksa ke Siloam Hospital terdekat. Salam sehat!